anak-anak semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tema 6E, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku. Selamat menyimak. Baiklah, kita mulai dengan kegunaan magnet. Magnet banyak digunakan dalam peralatan yang bekerja dengan listrik, seperti loudspeaker pada radio atau televisi, pada pintu lemari pendingin atau lemari pakaian agar pintu tertutup rapat. Selain itu, magnet digunakan pada dinamo sepeda untuk lampu. Selain yang tadi, ternyata kegunaan magnet banyak sekali. Magnet batang dan silinder pada kunci pintu lemari kaca dan kayu, magnet ladam atau tapal kuda digunakan pada motor listrik untuk mainan dan motor pompa bensin kendaraan, magnet cincin pada loudspeaker sistem radio rumah dan bioskop, magnet jarum digunakan pada kompas petunjuk arah angin. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik maupun gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Contohnya, magnet menarik besi, elektromagnet menarik paku, kutub utara magnet menolak kutub utara magnet lain, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi ASEAN. Berbagai peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN antara lain: 1. Mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. 2. Ikut berperan dalam lumbung padi ASEAN. 3. Ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. 4. Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. 5. Tuan rumah KTT ASEAN. Dan 6. Berperan aktif dalam AFTA, ASEAN Free Trade Area. Selanjutnya, komoditas ekspor Indonesia di pasar ASEAN. Komoditas ekspor merupakan salah satu cara dari negara untuk mendapatkan pendapatan. Komoditas ekspor dapat berupa hasil perkebunan, hasil kelautan, dan hasil pertambangan atau hasil kekayaan sumber daya alam suatu negara. Beberapa komoditas ekspor dari negara Indonesia adalah sebagai berikut. Hasil kelautan seperti ikan, udang diekspor ke negara Thailand. Hasil perkebunan seperti kopi ke negara Malaysia, Myanmar. Hasil tekstil diekspor ke negara Singapura dan Malaysia. Barang elektronik diekspor ke Malaysia dan Filipina. Selain itu, komoditas ekspor Indonesia yang diekspor ke negara lain adalah kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, dan tebu. Baiklah, selanjutnya adalah tanggung jawab wirausaha. Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Misalnya, wirausahawan memperhatikan lingkungan sekitar. Kedua, tanggung jawab terhadap
dan memberikan apresiasi terhadap kinerja karyawannya. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap sosial. Memberikan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Manfaat wirausaha adalah sebagai berikut. 1. Menambah peluang lowongan pekerjaan. 2. Adanya peluang untuk mencapai keuntungan dengan maksimal berdasarkan hasil kerja keras. 3. Menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Dapat meningkatkan pendapatan kerja. 5. Mampu menjadikan karyawan yang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. 6. Menjadikan pelajaran dan contoh bagi masyarakat untuk menjadi pekerja keras, giat dan rajin dalam berusaha. 7. Mempunyai peluang untuk menunjukkan potensi diri. 8. Memberikan kesempatan bagi untuk menambah jaringan relasi agar semakin luas. Kemarin kita sudah membahas tentang formulir. Salah satunya adalah daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup merupakan data yang berisi tentang informasi diri seseorang. Daftar riwayat hidup digunakan untuk menerangkan data diri kepada orang lain. Umumnya, daftar riwayat hidup dibuat untuk keperluan mendaftarkan diri, seperti mendaftarkan diri ikut beasiswa, melamar pekerjaan, dan sebagainya. Setiap orang memiliki sejarah atau riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidup dapat ditulis dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi. Hal yang bisa dicantumkan dalam daftar riwayat hidup antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tinggi dan berat badan, kelemahan dan kelebihan, alamat rumah, alamat email dan nomor yang bisa dihubungi, nama ayah atau ibu, pendidikan, prestasi, pengalaman, dan hobi. Jika dalam bentuk narasi, maka bentuknya dalam bentuk paragraf. Nah, berikut adalah contoh daftar riwayat hidup dalam bentuk formulir. Dan yang ini adalah contoh daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi yang biasa disebut dengan biografi. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah.